Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nukleosel Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan mata kuliah Biologi Sel dan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Dan saya sendiri Miftahul Jannah sebagai moderator, Titi Tiara Sagala, Fikriapni Matondang, Hijrotun Nur, Misbah Siregar, dan Sumiarni. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, sel-sel tubuh manusia benar-benar merupakan pabrik kimia yang terus-menerus beroperasi. Jutaan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel telah dikemukakan oleh para ahli, dan jumlah ini tiap tahun bertambah. Sintesis molekul besar yang kaya energi terjadi secara terus-menerus, serta perubahan yang terus-menerus dari molekul ini menjadi molekul yang lebih kecil dan miskin energi. Senyawa-senyawa yang ada di dalam sel dapat berupa senyawa organik, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon, dan senyawa-senyawa anorganik, yaitu asam, basa, air, dan garam. Sel membutuhkan nutrien air, karbon dioksida, oksigen, dan substansi lain untuk kelangsungan hidupnya. Sel mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi bahan-bahan yang dibutuhkan ini dari luar sel. Absorpsi atau pengangkutan molekul-molekul zat melalui membran sel berlangsung secara difusi, osmosis, dan transport aktif. Beberapa sel mampu mencerna atau mendigesti makronutrien yang mempunyai struktur kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari nukleus? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan dari nukleus? Yang ketiga, apa fungsi dari nukleus? Dan yang keempat, bagaimana struktur dari nukleus? Dengan tujuan untuk mengetahui definisi dari nukleus, untuk mengetahui sejarah perkembangan dari nukleus, untuk mengetahui fungsi dari nukleus, serta untuk mengetahui struktur. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, definisi nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Di dalam nukleus ditemukan adanya cairan inti atau nukleoplasma, anak inti atau nukleolus, dan selaput inti. Pada nukleolus yang merupakan daerah bernoda gelap dan merupakan anak inti dari nukleus memiliki tanggung jawab dalam membentuk protein dengan menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Selanjutnya yaitu sejarah nukleus. Anthony van Leeuwenhoek, peneliti pertama yang menggambarkan inti sel di dalam sel darah merah salmon. Inti sel dijelaskan oleh Franz Bohr pada tahun 1804 dan dijelaskan lebih teliti oleh Robert Brown pada tahun 1831 di Linnean Social of London. Robert Brown meneliti inti sel daripada epidermis bunga anggrek, namun tidak menjelaskan fungsi inti selnya. Pada tahun 1838, Matthias Sleiden mengatakan bahwa inti sel berperan dalam pembentukan sel dan kemudian menamakannya sitoblas, yang berarti pembentukan sel. Melihat sel baru terbentuk di sekitar sitoblas, pertama kali pada tahun 1877 dan 1878. Oscar Hartwig mempublikasikan sejumlah studi dari fertilisasi telur landak laut yang menunjukkan bahwa inti sel sperma memasuki sel telur dan menyatu dengan inti sel. Hartwig juga meneliti hewan lain seperti amfibi dan malusko. Edward Strasburger menghasilkan hasil penelitian yang sama pada tumbuhan lain pada tahun 1884. Pada abad ke-20, teori kromosom pun dikembangkan. Selanjutnya fungsi nukleus. Nukleus atau inti sel mampu untuk melakukan transkripsi gen yang dipisahkan dari transkripsi di sitoplasma. Fungsi utama inti sel adalah untuk mengontrol ekspresi gen dan mereplikasi DNA di dalam sel. Fungsi dari inti sel hewan dan inti sel tanaman hampir sama. Hal ini dikarenakan fungsi dikategorikan berdasarkan sifat prokaryotik dan eukaryotik. Sel tumbuhan dan hewan keduanya eukaryotik. Fungsi nukleus ialah satu, menyimpan sebagai dasar DNA yang sel bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Yang kedua yaitu tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel dan menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. Selanjutnya, struktur nukleus. Yang pertama, membran nukleus atau selaput inti. Selaput inti merupakan bagian terluar inti yang memisahkan nukleoplasma dengan sitoplasma. Selaput ini terdiri atas 2 lapis membran
Setiap lapis merupakan lapisan berair. Nukleus plasma. Nukleus plasma adalah cairan inti yang bersifat transparan dan semi solid. Nukleus plasma mengandung kromatin, granula, nukleoprotein, dan senyawa kimia kompleks. Yang ketiga, nukleus. Nukleus atau anak inti tersusun dari fosfoprotein, ortorofosfat, DNA, dan enzim. Nukleus terbentuk pada saat terjadi proses transkripsi. Sintesis RNA di dalam nukleus. Jika transkripsi berhenti, nukleus menghilang atau mengecil, jadi nukleus bukan merupakan organel yang tetap. Yang keempat yaitu kromatin, kromosom, DNA, dan RNA. Kromatin pada saat interfase tampak sebagai butir-butir yang tersebar pada seluruh inti tanpa adanya benang-benang kromosom. Kromosom terdiri atas molekul DNA 16%, RNA 12%, dan nukleoprotein 72%. Molekul DNA dikenal sebagai materi genetik yang menyimpan semua informasi penting tentang segala aktivitas sel yang harus dilakukan melangsungkan sebuah kehidupan. Molekul DNA memiliki struktur berupa dua untai polinukleotida atau double strand yang masing-masing untai polinukleotida tersusun atas rangkaian nukleotida dalam bentuk deoksiribonukleotida. Setiap molekul nukleotida terdiri atas 3 gugus, yaitu gugus gula pentosa dalam bentuk deoksiribosa, gugus fosfat, dan gugus basa nitrogen. RNA atau ribonukleid asid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan menyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. Selanjutnya yaitu bab 3, aplikasi biologi sel dalam farmasi. 1. Pembuatan vitamin. Pemenuhan vitamin oleh tubuh dapat asupan makanan sehari-hari kadangkala tidak dapat terpenuhi dengan baik. Tubuh membutuhkan vitamin agar bisa bekerja secara baik, misalnya pada proses pertumbuhan, proses pencernaan, kemudian kesiapan mental yang ada, dan juga sistem daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi. Yang kedua yaitu pembuatan vaksin. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksin sendiri dibuat dengan cara melakukan suatu proses pengisolasian terhadap gen tertentu yang nantinya akan mengkode antigen dan bisa ditemukan dari mikroba yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembuatan antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau khususnya dihasilkan oleh fungi, atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Antibiotik memiliki fungsi sebagai pendukung dalam proses penyembuhan suatu penyakit tertentu yang ada dalam tubuh akibat infeksi bakteri. Selanjutnya, pembuatan hormon insulin buatan. Dalam proses pembuatan hormon insulin, biasanya dilakukan dengan cara melalui suatu proses yang disebut dengan rekayasa genetik. Yang berikut, pembuatan enzim buatan. Bioteknologi pada saat ini sudah sangat maju. Para peneliti juga membuat enzim sintetik buatan yang diperlukan atau untuk memenuhi kebutuhan kekurangan enzim pada tubuh makhluk hidup. Kemudian, menentukan proses biologis. Senyawa obat tertentu dalam proses penelitian suatu obat pastinya akan dipelajari terlebih dahulu bagaimana sifat-sifat dan juga reaksi bagian bahan yang akan digunakan terhadap respon tubuh nantinya. Banyak pertimbangan dan percobaan yang dilakukan sehingga bisa menentukan proses biologis yang paling baik dalam rangka pembuatan ataupun pembentukan senyawa obat-obatan yang sedang dikembangkan. Baik, selanjutnya penutup. Kesimpulan, yang pertama, nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel.
Yang kedua, penggambaran inti sel pertama kali dilakukan oleh Antonio Pan. Kala itu dia sedang meneliti inti sel di dalam sel darah merah salmon. Yang ketiga, fungsi utama dari nukleus untuk mengontrol ekspresi gen dan mereplikasi DNA di dalam sel. Dan yang keempat ada struktur nukleus yang terdiri dari membran nukleus, nukleoplasma, nukleolus, serta kromatin, kromosom, DNA, dan RNA. Saran, sebaiknya direkomendasikan literatur maupun referensi yang baik digunakan dalam. Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.